Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini 1 April 2021 pada perayaan Kamis Putih. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami mau mendengarkan serta merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi dan membimbing kami selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memulai perayaan Tri Hari Suci yang kita awali dengan perayaan Kamis Putih. Dalam perayaan Kamis Putih ini, kita mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Dan dalam peristiwa ini, Yesus melakukan dua tindakan simbolik yang dapat menjadi permenungan bagi kita semuanya. Pertama, tindakan simbolik itu adalah Yesus membasuh kaki para muridnya. Dalam tradisi Yahudi, ada kebiasaan bagi mereka sebelum memasuki ruang perjamuan, mereka harus membasuh kaki terlebih dahulu. Tetapi bagi para tamu-tamu yang sangat terhormat, biasanya mereka diperlakukan khusus, yakni dibasuh kakinya oleh hamba-hamba dari tuan rumah itu. Bagi kedua belas murid Yesus, Yesus adalah guru dan Tuhan. Karena itu, para muridnya wajib membasuh kaki Yesus dan gurunya ini. Tetapi justru Yesus melakukan yang sebaliknya. Dia membasuh kaki para muridnya dan melayani sebaik-baiknya. Mengapa hal itu dilakukan oleh Yesus? Karena Yesus mau menunjukkan betapa Ia sangat menghargai dan sangat mencintai para muridnya. Walaupun Ia mempunyai rupa atau hakikat
adalah Allah, tetapi ia mengambil rupa manusia, bahkan rupa hamba, dan melayani para muridnya karena ia sangat mencintai dan menghargai para muridnya. Tindakan Yesus ini dilakukan sebelum ia kembali kepada Bapanya. Yohanes bab 13 ayat 3. Supaya para muridnya mengambil bagian di dalam Yesus, yakni keselamatan dan hidup bersama dengan Bapa di surga. Yohanes bab 13 ayat 8. Yang kedua, tindakan simbolik yang dilakukan oleh Yesus adalah perjamuan makan bersama dengan para muridnya. Pada peristiwa perjamuan malam terakhir, Yesus bersama dengan para muridnya, di sana mereka mau mengenangkan perjamuan Paskah Yahudi, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan yang pertama hari ini dari Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 14. Tetapi perjamuan yang mereka lakukan pada saat itu, perjamuan malam terakhir, tidak persis sama dengan perjamuan Paskah Yahudi, sebab yang dikorbankan di sana bukan lagi darah anak domba, tetapi darah Yesus sendiri. Yesus menganggap bahwa Paskah yang sesungguhnya adalah pengorbanan dirinya di kayu salib. Karena itu Yesus meminta kepada para muridnya supaya setiap kali mereka melaksanakan kenangan akan peristiwa ini. 1 Korintus bab 11 ayat 24 sampai 25. Peristiwa pengenangan ini dalam gereja kita sebut Ekaristi atau Sakramen Maha Kudus. Setiap kali gereja, setiap kali kita merayakan Ekaristi, berarti kita ambil bagian di dalam perjamuan sengsara Tuhan Yesus di kayu salib. Dan dari kayu salib itulah kita juga akan peroleh keselamatan berkat kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada akhir perjamuan Yesus menyerukan sekali lagi supaya para murid dan kita semua mau melaksanakan teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus, yakni mencintai Allah dan sesama tanpa batas, sama seperti Yesus telah mencintai kita. Yohanes 15 ayat 9. Dan yang kedua, semoga kita senantiasa berani untuk mau saling mengampuni, karena kita juga memperoleh pengampunan dari Tuhan Yesus, sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru. Yohanes bab 13 ayat 11. Marilah kita senantiasa melaksanakan wejangan atau juga nasihat dari Tuhan Yesus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pengorbanan putra-Mu Yesus di kayu salib. Semoga kami berani untuk mengambil bagian dalam pelayanan cinta kasih dan pengampunan satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.